Selamat sore untuk kawan-kawan para sahabat petani kelapa sawit. Nah, jadi di video kita kali ini saya akan tunjukin bagaimana cara kita membuat pondok hujan, pondok untuk tempat berteduh. Nah, jadi umumnya tuh di kebun kelapa sawit, ya kebun apapun ya, tentu yang namanya pondok itu sangat dibutuhkan. Nah, itu fungsinya ketika musim hujan, ketika musim panas, itu sangat membutuhkan yang namanya pondok. Nah, di video ini saya akan tunjukin bagaimana cara kita membuatnya dengan ukuran yang mungil, yang sangat kecil. Tapi walaupun kecil, pondok ini nantinya bisa ditempati 8 orang sampai 10 orang. Nah, ukurannya berapa? Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Ini rencananya kan kita mau bikin ukuran 2 kali 2 meter. Nah, jadi sebesar apa nantinya hasilnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Sekaligus saya akan tunjukin kepada teman-teman nanti contoh yang sudah jadinya. Ketika sudah jadi nanti ya, ya semoga barang ini tidak gagal ya. Tapi umumnya yang namanya pondok itu kan itu gampang sekali bikinnya, ya tergantung kita mau yang bagus, mau yang sedang, atau mau yang asal-asalan. Yang penting tidak hujan atau tidak panas. Nah, tapi sebelumnya ya, saya mohon maaf untuk para tukang ya, bukan saya menggurui ya, karena tukang pasti lebih paham yang namanya bikin pondok, sedangkan bikin bangun aja dia paham. Cuma di sini saya akan tunjukin contoh membuat pondok hujan yang supaya nyaman ditempati. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Ya kalau untuk tukang sih ini mungkin kecil ya, mungkin sangat gampang sekali bagaimana cara bikinnya. Jadi supaya tidak berlama-lama, yuk kita akan lanjut ke jumlah bahan yang akan kita gunakan. Nah, tahap awal ya, langkah pertamanya ya, kita akan mempersiapkan yang namanya bahan. Nah, bahannya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan bahan olahan ya, ya kalau yang namanya pondok tuh pakai kayu biasa pun bisa, cuma kita ingin supaya pondok kita ini kuat. Nah, biasanya kalau pakai bahan seperti ini bisa 10 tahun kalau sengnya ini tidak bocor ya, karena ini kayu pilihan. Walaupun dia jelek-jelek tapi kayu pilihan. Ini sisa kita bikin bangunan rumah ya. Ini jadi kayu ini lebih, ceritanya akhirnya saya bawa ke pondok untuk bikin pondok. Nah, jadi ini yang pertama ya. Nah, jadi berapa jumlahnya kayu yang dibutuhkan? Nah, itu sering muncul di komentar saya waktu saya upload tentang pondok-pondok mungil. Nah, yang pertama ini tongkat ya. Untuk tongkatnya ya, ini harus besar dari bahan yang lainnya supaya tidak mudah goyang. Nah, ini tongkat cukup 4 batang ya. Kalaupun misalnya bagian bahunya ya, bagian bahunya itu cukup 3 batang ya, yang seperti itu. Ini ukurannya 5 kali 7, yang ini 7 kali 7 ya, panjangnya 4 meter. Kalaupun tidak ada yang 4 meter ya, 3 meter pun boleh ya, karena ini kan pondok kecil. Nah, kalau untuk lengnya ya sama kasonya ya, taruhlah kayu yang sama ukurannya. Ini bisa 6 batang sampai 8 batang ya, cuma di sini kita sengaja lebihkan kemungkinan kayu ini nanti kan ada yang patah karena ini kayunya tidak utuh. Nah, inilah yang namanya kita membuat bangun pakai kayu. Kayunya tuh harus lebih, setidaknya itu lebih 2 batang sampai 3 batang. Sebenarnya yang dibutuhkan pondok misalnya ukur 2 kali 2 4 sisi ya, 2 kali 2 4 sisi, cukup 12 batang. Saya pernah bikin, cuma hari ini saya bawa lebih, saya siapkan 15 batang. Umumnya tuh biasanya tuh untuk dipotong-potong. Nah, itu yang bikinnya suka pas-pasan biasanya, jadi tidak cukup. Nah, tapi kalau kita udah biasa bikinnya itu, kalau tidak memotong sembarang, 12 batang itu cukup ya. Yang namanya kayu itu terkadang kan bisa patah. Nah, kalau patah satu tidak mungkin kita harus pergi ke tempat kayu harus beli 1 batang, itu kan
mempersulit kita sendiri ya, maka kita bawa lebih. Ini saya bawa 15 batang. Ingat ya, ini jumlahnya 15 batang, bagian kayu yang seginya ya, yang seperti ini. Sekali tongkatnya, ya tongkatnya 4 batang. Nah, lalu ini papan. Nah, ini sangat penting. Ya apalagi kayak saya kan kerjanya sendiri tuh. Ini gunanya untuk kita mengukurnya nantinya, supaya mempercepat kita kerja. Lagi pula misalnya ada tempat yang manjat-manjat nantinya, ini untuk injakan. Nah setelah digunakan untuk itu, nantinya bisa untuk kursinya. Nah ini fungsinya papan. Nah, papannya berapa? Ya misalkan tidak digunakan untuk kursi, ini hanya untuk injakan. Papannya 6 keping ya. Ya kalau tidak ada yang panjang segini, panjang 4 meter pun lebih bagus. Ya karena ini kan kita membutuhkannya tidak sampai panjang, hanya 2 meter. Ini 2,5 meter nih ceritanya papan nih. Ini pun sudah cukup. Nah jadi ini 6 keping ya. Ini apa fungsinya nanti akan saya perlihatkan kepada kawan-kawan. Ini nyatanya wajib ada. Fungsinya ini mempermudah kita bekerja kalau ada papan. Nah kalau untuk atap, bagian atap ini pakai seng ya. Nah ini 8 keping. Loh kok banyak kali. Nah ini kan kemauan kita. Sebenarnya tuh 6 keping pun cukup. Ya ini sengaja kita lebihkan 2 keping. Ya karena saya ingin bentuk yang berbeda. Karena kalau sengnya lebih itu, kita mudah mau bikinnya seperti apa. Nah maka harus menggunakan seng 8 keping. Nah untuk ukuran pondok 2 kali 2 ya. Nah, nanti teman-teman lihat ketika udah jadinya nantinya ya seperti apa bentuknya ketika udah selesai ya. Semoga pondok ini bisa selesai, tapi umumnya selesai lah ya, cuma tidak hari ini selesainya karena ini kan kita datang di sini udah sore, mungkin besok kita lanjut lagi. Nah jadi kalau masalah titik pondoknya, nah ini kan lokasi kebun ya. Sebelum teman-teman menaruh titik pondok, teman-teman lihat dulu di mana titik panjang tanaman ini ya kan, di mana kiranya tidak mengganggu. Nah disitulah kita menentukan pondok kita. Nah misalkan ada air, lebih bagus ke dekat yang ada air. Ya kalau kita sih, kalau masalah air ya syukur-syukur ada ya, kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Ya karena fungsinya pondok ini nanti di bagian ujung atapnya ini untuk kita membuat penadah air di bawah sengnya nanti. Nah jadi itu fungsinya pondok. Jadi ketika nyemprot, misalnya kita bawa tong, ya tong kita itu bisa terisi air ya karena adanya seng ini tadi. Nah ini maka penting pondok. Nah kalau masalah titik tadi ya, ini sebenarnya teman-teman bisa melihat ya, katakan ini pelepah ini kan 6 meter ya, kira-kira saja jangan kurang dari 6 meter dari pangkal tanaman sawit ini ya. Kita memikir ketika udah dewasa nanti, karena umumnya kalau udah dewasa pelepah kan panjang tuh, pada akhir nanti ketika kita manen pelepahnya nimpa atap pondok kita jadi mudah rusak. Nah itu dipikirkan juga. Ya lebih bagus sih kalau teman-teman tidak sayang dikorbankan 1 pohon. Kalau untuk bikin pondok misalnya ukuran 2 kali 2 itu dikorban 1 pohon, nah itu sangat aman itu ya, supaya tidak menimpa atap kita nantinya. Nah jadi menurut kita titik yang paling bagus itu ya, ini kan sebelum kita membuat pondok kan kita udah merasa nih merawat kebun ini, di mana letak kita bekerja itu ketika capek. Nah misal kita kan dari ujung sana tuh, pas kita merawat arah sini, pas selesai capek di sini. Nah jadi di sinilah kita bikinnya. Cuma ini kan kebetulan ada jalan tuh di depan sana. Nah jadi pondok itu tidak penting di tepi jalan, yang penting itu di mana tempat yang nyaman. Nah itu kalau menurut kita. Nah ini kan lokasinya tidak besar nih, ini rencananya mau kita bikin 3 ya karena memanjang ke ujung sana ya, ke sini 1, ke tengah nanti 1, ke paling ujung sana 1. Nah jadi fungsinya ketika hujan kita tuh tidak berlari ya, harus mengejar pondok kita tuh jauh. Nah itu maka kita bikin 3. Nah, ini lahannya tidak terlalu besar, cuma memanjang. Nah ada baiknya tuh kalau ada jalan raya yang terdekat. Nah ya kira-kira aja, kalau terlalu dekat jalan raya pun tidak ada fungsinya juga ya, karena kita kan
eh, melakukan kegiatan pekerjaan kan di bagian sini. Nah, jadi kalau kita bikin di tepi jalan raya sana, jauh lagi kita. Misalnya kita naruh air minum atau naruh bekalan kita tuh jauh. Kalau kita ingin istirahat, nah maka kita taruh di bagian sini. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti inilah contoh yang harus dipersiapkan. Nah, ya. Oke, berikut kita akan lanjut ke menentukan titik pondok ini. Nah, langkah yang pertama ya, setelah kita ukur ya, kita membentuk ini dulu. Nah, ini fungsinya papan tadi ya. Ya karena saya mengerjakannya sendiri ya. Ya karena saya bukan tukang ya. Menurut saya cara yang mudah itu saya bikin seperti ini dulu. Langkah pertamanya supaya nyiku. Ya kalau pakai pancang dikasih tali itu umumnya tuh mudah bergerak. Nah, lalu maka kita bikin seperti ini dulu. Nah, ini kita paku ya, udah kita ukur 2 kali 2 meter persegi 4. Lalu kita bikin seperti itu. Nah, ya kan? Nah, jadi mau kita geser kemanapun, ini mudah karena udah kita paku ini. Tidak bergerak lagi itu. Nah, ini supaya nyiku. Ya karena yang namanya pakai seng ya, seng. Kalau dia sikunya kurang bagus bentuk pondoknya, nanti seng kita itu bisa tekor bagian tepinya. Itu sering terjadi menceng, itu menceng ya. Nah, jadi ini tahap pertamanya. Nah, nanti ke dalam kotak itu kita taruh tiangnya. Tiang cuma 4 ya. Nah, jadi ini tahap awalnya. Ini mempermudah ini. Ya karena kita sendiri ya. Ditambah lagi kita bukan tukang. Ini namanya tukang jadi. Nah, nantilah teman-teman lihat. Nah, setelah kita siku tadi ya, lalu kita tancap tiangnya ke bagian sudut itu. Nah, ini fungsinya papan tadi. Ya kan? Ini kan mempermudah kita nih. Bisa pas dia. Ini kita siku pakai ukuran siku ya. Nah, nanti papannya ini akan kita angkat ke atas sekalian untuk injakan. Untuk kita memotong ujung kayu itu nantinya. Oke. Nah, ini tadi papan, makanya saya katakan sangat penting. Ini kita naikin supaya ini tidak goyang ya. Nah, ini tidak terlalu goyang gitu. Nanti ketika udah jadi kan nih makin kuat. Nah, jadi fungsinya apa ini? Nah, ini fungsinya. Nah, ini kan biasa tuh ketika motong bagian atas itu sering susah, tidak ada injakan. Ya bisa aja sih ditunjang pakai kayu gini, cuma kan tidak bisa untuk injakan. Nah, setelah ditaruh papan kan kita enak manjat. Nah, seperti ini ya kan. Lalu kita motong ini. Nah, pada akhirnya seperti ini ya kawan-kawan. Ini hari pun sudah sore ya. Jadi ini besok akan kita lanjut ya.
Jadi ini hari yang berikutnya ya. Ini udah tinggal masang seng. Nah, jadi untuk bagian depan kita pakai sepotong seng seperti ini. Separuh ya. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian depan. Nah, jadi sedangkan kayunya kita bentuk seperti ini ya. Tuh, dari atas tuh. Nah, nanti ini kursi nanti di sini. Ya kalau mau di dinding bisa juga. Tapi penambahan papan lagi. Nah, ini yang penting. Sebelum kita masang seng ya. Yuk sini. Nih. Dijaga dulu skornya ya, biar enggak goyang. Biar enggak goyang. Nah, jadi kita lot, kita lurusin tiangnya. Nah, baru kita pasang ini ya, reng ya. Ini ukuran ininya 40 cm ya. Cuma jangan dipotong dulu. Ini masih 40 cm lebih nih, sengaja kita lebihkan. Nanti mungkin di sini. Tunggu dah masang sengnya, baru kita potong yang ininya. Nah, jadi seperti ini. Contoh yang sudah hampir jadi, udah tinggal masang seng. Nah, ini tiang. Nah, ini jangan protes. Ini mau tukang manapun, ini karena kayunya bengkok. Ini ya silahkan di komen. Ini kayunya bengkok. Bagaimana caranya supaya lurus? Ini udah kita tarik pakai tali pun, ini tidak mampu ya. Ini melengkung. Nah, jadi tukang-tukang jangan protes ya. Ini karena kita bukan tukang. Ini cuma kita menukang pondok. Nah, jadi tukang pondok sih ya bolehlah seperti ini ya kan. Nah, jadi langkah yang selanjutnya kita akan masang seng. Gimana ini? Tuh ada kursinya, mantap. Oh, ada sandal-sandalnya. Wah, ini mantap. Oh, nah jadi bisa main game. Oh, ada kursinya tuh, ada sandal-sandal di situ, tinggal papan atasnya.